Silahkan. Tidak usah mundur, ya, seperti itu. Dan kita tahu juga di kisah peperangan Uhud, waktu Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, kalau orang-orang Quraisy sudah keluar dari Mekah dan mereka akan menyerang Madinah, mereka akan tiba. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat yang belum ikut di perang Badar dan sempat mendengar di perang Badar 1 tahun sebelum perang Uhud, karena perang Badar terjadi di 16 Ramadan, 15 Ramadan tahun 2 Hijriah, sementara perang Uhud terjadi di 16 Syawal tahun 3 Hijriah, kurang lebih 1 tahun setelah perang Badar terjadi perang Uhud. Di perang Badar ini 314 orang sahabat mengalahkan 1.000 orang pasukan Quraisy dan turun malaikat terlibat dalam peperangan. Artinya luar biasa kejadian pada masa itu. Di perang Badar sampai dikenal dengan perang terbesar dalam hidup Nabi SAW. Perang Al-Furqan yang membedakan mana hak dan batil. Kemudian 1 tahun kemudian Abu Sufyan menggerakkan pasukan dari Mekah, keluarlah 3.000 orang untuk menyerang Madinah. Waktu itu Nabi SAW ajak musyawarah sahabat, kira-kira bagaimana? Kita keluar melawan mereka atau bertahan dalam benteng? Yang tidak sempat hadir di Badar penasaran. Mereka mau ikut, ya Rasulullah keluar aja. Nanti kalau kita tidak keluar mereka anggap kita pengecut. Sebagian lagi sahabat mengatakan, ya Rasulullah kita tinggal dalam benteng saja. Karena benteng Madinah waktu itu tinggi sekali temboknya. Dan umumnya sejarah Madinah di masa itu belum pernah terkalahkan kalau pasukan datang dari luar kemudian mereka bertahan di benteng. Nabi SAW melihat ternyata mayoritas sahabat berharap keluar. Maka beliau pun pulang ke rumahnya dan sebelum pulang beliau menyampaikan, saya telah bermimpi. Saya melihat 3 hal dalam mimpi saya. Yang pertama saya melihat ada retakan di pedang saya. Yang kedua saya melihat ada sapi yang disembelih. Dan yang ketiga saya melihat saya masuk dalam sebuah benteng yang kokoh. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah apa takwil mimpi anda itu? Kata Nabi SAW, kalau pedang yang retak itu berarti ada sahabatku yang terbunuh. Kalau sapi yang disembelih itu berarti ada keluargaku yang terbunuh. Dan benteng yang kuat adalah kota Madinah. Lalu Nabi SAW pulang ke rumahnya lalu pakai baju perang. Nah sementara Nabi SAW pakai baju perang dan mempersiapkan, beberapa sahabat mengatakan, sepertinya Rasulullah SAW ini lebih cenderung kalau kita bertahan dalam benteng. Tadi kita terlalu desak beliau agar kita mendesak agar kita keluar, agar kita keluar, gitu ya. Anda mau tetap bertahan di Madinah silahkan. Nah di sini Nabi SAW ucapkan kata-kata yang luar biasa, harus jadi prinsip bagi semua Muslim. Semua kisah yang panjang lebar tadi saya sampaikan itu sebenarnya untuk menyampaikan poin ini. Kata Nabi SAW, tidak pantas bagi seorang Nabi, kalau kita seorang mukmin, memakai baju perangnya, kemudian membuka kembali, sementara belum ditentukan oleh Allah dia menang atau dia kalah. Sudah selesai, saya sudah pakai baju perang. Gak pantas, gak layak orang buka lagi baju perangnya. Sudah tawakal kepada Allah. Berperang, mau menang mau kalah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ikhtiar, seperti itulah. Nah ternyata betul, di awal peperangan muslimin menang. Di pertengahan peperangan itu muslimin sempat kalah. Kemudian di akhir peperangan di Hamrat Asad masih di satu rangkaian dengan Uhud.